Oke, selamat datang di channel Edukasi SMK Multikarya. Hari ini dengan saya, Bapak Sabanta Mulya Sembiring, akan membahas terkait pengambilan foto. Jadi apa yang kita bahas hari ini adalah teknik dasar fotografi. Di mana sebenarnya pada saat pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan melalui video tutorial, di mana kita sudah menjabarkan teknik pengambilan foto dasarnya melalui aplikasi Canon. Dan di sini hari ini Bapak akan menjelaskan secara langsung ya. Jadi di sini Bapak menggunakan teknik tethering ya, di mana nantinya segala hasil foto yang Bapak lakukan itu akan tampil langsung di layar kita. Jadi harapan saya sebelum kalian sampai ke video ini, kalian harus memaksimalkan materi sebelumnya. Jadi di materi yang lalu kita telah membahas tentang segitiga exposure, di mana saya katakan bahwasannya fotografi adalah konsep yang bermain-main dengan cahaya. Di mana untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, kalian harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Apa-apa saja itu? Yang pertama, seperti yang kalian ketahui adalah tentang shutter speed, kemudian exposure-nya ada tentang aperture, kemudian ada ISO. Di sini Bapak akan mengulang kembali tentang fungsi-fungsi fasilitas yang disiapkan oleh sebuah kamera DSLR atau mirrorless. Jadi, dengan memahami 3 poin ini nanti, kalian akan dapat menghasilkan foto ataupun video yang bagus. Oke, baik, Bapak akan mengulangi sedikit materi sebelumnya. Yang pertama terkait shutter speed. Jadi seperti kita ketahui bersama, shutter speed adalah seberapa cepat shutter kamera terbuka atau tertutup. Yang nantinya semakin cepat kamera terbuka, ya maka jumlah atau intensitas cahaya yang dihasilkan juga semakin sedikit. Semakin lama kamera terbuka, semakin lama kamera tertutup, maka cahaya yang masuk ke dalam kamera akan semakin banyak. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kapan kira-kira kita akan menggunakan shutter speed tinggi, kapan kita akan menggunakan shutter speed lambat. Jadi, seandainya kita dalam kondisi mungkin minim cahaya, kita lebih disarankan menggunakan shutter speed yang lambat. Walaupun itu akan beresiko pada hasil gambar kita, tapi itu dapat diatasi dengan solusi-solusi yang lain. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang aperture. Aperture seperti materi yang lalu kita bahas adalah seberapa besar lensa terbuka. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal yang lalu di materi sebelumnya, bahwasannya semakin besar ya lensa terbuka, maka cahaya akan semakin banyak masuk ke kamera, yang mengakibatkan foto ataupun video akan mengalami intensitas cahaya yang besar, yang artinya foto akan menjadi lebih terang. Jadi hal yang perlu kalian ingat adalah bahwasannya semakin besar ya nilai aperture, maka lensa akan semakin kecil terbuka. Jadi yang lalu saya sudah jelaskan, f2,8 mengartikan bahwasannya ya lensa terbuka lebih lebar. Tapi kalau seandainya kalian gunakan f5,6, f10 ataupun f11, itu mengartikan bahwasannya lensa terbuka semakin kecil. Itu dia. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan ISO. Jadi ISO itu dapat kita artikan sebagai sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya, di mana semakin tinggi ISO yang kalian gunakan, maka sensor kamera akan lebih sensitif. Yang artinya semakin tinggi ya ISO yang digunakan, cahaya juga yang dihasilkan semakin besar. Dan akibatnya apa? Akibatnya kamera atau video yang kita ambil akan semakin terang. Cuman satu hal yang perlu kalian ingat ya, penggunaan ISO ini juga harus berhati-hati, karena tidak semua kamera yang bisa menggunakan ISO tinggi. Artinya apa? Artinya kalian harus jeli ya menggunakan ISO. Itu dia. Jadi 3 poin ini harus kalian pahami terlebih dahulu, sehingga nantinya kalian dapat menghasilkan foto ataupun video yang baik. Oke, di sini seperti saya sampaikan di awal, bahwasannya Bapak melakukan teknik tethering ya, di mana segala macam hasil fotonya nantinya akan secara live atau langsung tampil di layar TV ya. Di sini sudah ada menu-menu yang dapat kalian lihat ya. Untuk saat ini kita fokus di bagian menu atas ya. Di situ ada 1/100 yang mengartikan itu adalah shutter speed. Kemudian ada f5,0 yang mengartikan itu adalah aperture, dan yang terakhir ada ISO yang 1600. Jadi 3 poin ini dulu ya. Di sini Bapak akan mencontohkan ya poin di sini. Di sini adalah settingan awal ya, settingan awal dari kamera yang belum saya ganggu. Jadi pada saat kamera ini menyala, inilah settingan awalnya. Jadi kita akan lihat step by step perubahan-perubahan yang terjadi jika settingan ini akan kita rubah. Oke. Kita mulai dari shutter speed yang 1/100 ya. Ini dasarnya yang awalnya ya. Kita coba foto pertama. Oke.
Ini adalah hasil yang dapat kalian lihat. Saya coba take ulang lagi karena agak terlalu tinggi. Oke, ini adalah shutter speed yang digunakan 1/100. Mungkin kalau kita lihat dari sisi pencahayaan sudah mencukupin. Cuman kan terkait seseorang itu cara pandangnya terhadap hasil foto itu berbeda-beda. Jadi shutter speed ini kita bisa atur lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi tergantung kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya kita kondisinya low light, kita mungkin bisa menggunakan shutter speed yang lambat seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau seandainya kita mau melakukan mengambil objek yang cepat seperti olahraga ya, kemudian mungkin objeknya binatang yang gerakannya dinamis cepat, itu kita harus menggunakan shutter speed yang tinggi. Di sini saya coba contohkan kembali dari 1/100 saya akan turunkan kembali ya. Saya coba dengan shutter speed 1/60. Ini coba kita praktekkan kembali apa yang terjadi anak ya. Oke, otomatis di sini sebenarnya hasil yang dihasilkan dari kamera ini jauh lebih terang daripada kita gunakan shutter speed 1/100. Jadi di sini bisa kita coba modifikasi untuk prakteknya ya. Seandainya saya turunkan kembali ya, saya turunkan kembali shutter speednya di 1/40. Oke, dapat dilihat nak proses yang terjadi apa atau hasil yang terjadi apa ya. Kamera dari yang awal 1/100 sampai dengan 1/40 itu mengalami peningkatan dari intensitas cahaya. Jadi dari hasil fotonya kita sudah dapat melihat bahwasannya shutter speed yang saya gunakan dari 1/100, 1/60 dan 1/40 yang berbeda adalah hasil pencahayaannya. Jadi ini dia ya. Dan usahakan memang kalau seandainya pada saat proses foto itu dilakukan dengan cahaya yang cukup, kita dapat menggunakan shutter speed yang normal. Karena kalau seandainya kita gunakan shutter speed yang terlalu lambat, takutnya nanti pada saat kita memegang dan ada goncangan sedikit, itu dapat merusak kualitas foto kita. Oke, kemudian ya ini saya kembalikan dulu ke 1/100 tadi, kembali ke awal. Oke, 1/100 mungkin ya. Oke. Kemudian menu berikutnya adalah terkait dengan aperture ya. Aperture ya, di sini dia nampak, dan aperture biasanya disimbolkan dengan huruf F ya, dapat dilihat dari f5,0. Ini saya coba tingkatkan terus 5,6. Saya mulai dari 6,3 mungkin ya. 6,3 atau saya mulai dari 7,1 misalnya ya. Aperture ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya seberapa besar ya lensa kita terbuka. Ya, artinya apa? Semakin besar lensa terbuka, hasilnya adalah cahaya dari luar akan masuk lebih banyak ke dalam kamera yang menghasilkan gambar kita jauh lebih terang. Itu dia. Jadi kalau seandainya saya gunakan settingan shutter speed awal 1/100, kemudian f-nya 7,1, coba kita lakukan take foto. Oke, ini hasilnya nak. Jadi hasil foto yang terjadi apa? Ini jadi cenderung lebih gelap. Kenapa? Karena dengan 5,6 yang di awal tadi dengan 7,1 nilainya lebih besar 7,1, tapi bukaan lensanya menjadi semakin kecil. Yang akibatnya semakin kecil bukaan lensa, maka kamera akan menghasilkan foto yang lebih gelap. Nah, ini dia. Jadi kita juga harus sadari kira-kira kapan kita menggunakan aperture yang besar ataupun aperture yang kecil ya. Jadi ingat, kembali lagi saya ingatkan, aperture yang besar mempunyai nilai yang kecil ya, dan aperture yang kecil mempunyai nilai yang besar. Jadi sini saya contohkan 7,1, coba kita turunkan kembali nak. Di sini saya coba kembali ke 4,5 ya, dari 7,1 saya coba ke 4,5 ya. Kita foto kembali kameranya. Oke. Sekarang terjadi perubahan dari hasil foto. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari bukaan 7,1 ya, aperture 7,1 sampai dengan aperture 4,5, sama halnya dengan shutter speed tadi juga, yang berbeda adalah hasil fotonya. Semakin besar bukaan lensa yang kita buka ya, akibatnya cahaya masuk semakin banyak dan foto menjadi lebih terang. Ini perbandingannya. Jadi antara 7,1 dengan 4,5 inilah perbedaannya. Ini dia. Jadi semua menu-menu ini punya fungsi masing-masing dan punya penempatan masing-masing. Tergantung kita ya, imajinasi kita. Karena kembali saya ingatkan, tidak ada aturan ya, aturan baku dalam konfigurasi segitiga exposure. Yang diperlukan adalah ketelitian kita, kejelian kita, dan imajinasi kita dalam menghasilkan gambar. Itu dia. Kemudian yang terakhir ya, yang kita bahas hari ini adalah terkait ISO.
Jadi ISO tadi saya jelaskan bahwasannya ISO adalah seberapa sensitif ya, seberapa sensitif kamera terhadap cahaya. Yang artinya semakin tinggi nilai ISO-nya, maka cahaya yang dihasilkan juga semakin tinggi. Ini dia. Jadi kalau seandainya di sini saya contohkan ya terlebih dahulu nak, saya coba ISO-nya ya. Kita mulai dari 400 ya. Kita mulai dari 400, kita coba. Oke, saya foto. Ini ISO 400. Jadi shutter speednya yang awal ya, F-nya yang sudah saya rubah tadi 4,5, ISO-nya 400 ya. Perbedaannya tetap dari sisi cahaya. Jadi kembali saya ingatkan bahwasannya fotografi adalah seberapa pandai kita, seberapa jeli kita dalam proses mengatur cahaya. Jadi kita harus teliti kira-kira cahaya yang dihasilkan seperti apa, arah cahaya dan lain segala macamnya. Itu dia. Jadi di sini ISO 400 kita bisa tingkatkan kembali ya, kita contohkan. Saya gunakan ISO 800. Oke. Sudah ada nampak perubahan dari sisi cahaya ya, sudah ada nampak perubahan dari sisi cahaya, yang artinya kembali lagi ISO, semakin tinggi nilai ISO maka cahaya yang dihasilkan juga semakin terang. Saya kembali coba dengan 1600. Coba. Oke. Posisi pencahayaan jauh lebih baik. Jadi pengaturan segitiga exposure ini ya, kembali tidak ada aturan baku di sini, tergantung suasana kita foto ya, lokasi kita foto ya, dan pencahayaan, situasi pencahayaan pada saat kita memoto ya. Tapi berhati-hati juga dengan penggunaan ISO yang tinggi seperti yang saya jelaskan di awal. Saya ingatkan kembali, tidak semua kamera mempunyai kemampuan untuk ISO yang tinggi. Kenapa? ISO yang tinggi dapat menyebabkan noise berlebih pada kamera. Ya, noise berlebih ini nantinya dapat merusak kualitas daripada kamera. Karena pada saat kita zoom kamera, dia terlampak pikselnya menjadi tidak baik. Ini dia. Jadi nak, tiga exposure ini atau segitiga exposure ini kalian kuatkan terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, karena masih banyak hal-hal yang harus kita bahas. Dan nantinya di akhir video ini ya, di akhir video ini akan saya lampirkan beberapa contoh-contoh videonya, contoh-contoh fotonya ya, dimulai dari aperture ya, kemudian ada shutter speed dan ISO, supaya kalian dapat menggambaran bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi dari setiap pengaturan. Itu dia. Saya rasa inilah pengenalan awal segitiga exposure yang saya harap dari dasar ininya nanti bisa jadikan acuan untuk pengambilan video yang baik juga. Oke, demikian nak pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya harap tetap semangat walaupun kita belajar masih sistem online ya. Tapi kami yakin kami akan memberikan materi yang terbaik untuk kalian sehingga nantinya pada saat kita bisa tatap muka ya, kalian sudah dapat gambaran yang jelas. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.